Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Bicara tentang kasih Yesus, maka ada dua hal yang harus ada dalam pikiran kita, yaitu saya mengasihi Yesus dan saya dikasihi Yesus. Nah, mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, loh, pendeta, apa bedanya antara saya mengasihi Yesus dengan saya dikasihi Yesus? Bukankah kita semua memang dikasihi oleh Yesus dan kita perlu mengasihi Yesus? Nah, dengar baik, ini sesuatu yang berbeda. Karena kalau saya mengenal seorang presiden, belum tentu presiden itu mengenal saya. Nah, kalau saya mengenal Tuhan, belum tentu Tuhan mengenal saya. Lalu pertanyaannya, loh, tapi kan Tuhan mengenal setiap orang. Loh, jangan lupa, Alkitab berkata pada hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Tapi Yesus waktu itu akan berkata, aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak pernah kenal kamu. Nah, begitupun dengan soal mengasihi. Saya bisa saja mengasihi Yesus, tapi Yesus tidak mengasihi saya. Mungkin sudah berkata, loh, Yesus kan mengasihi semua. Loh, betul. Tetapi ingat, bisa saja saya mengasihi Yesus, namun hidup saya tidak berkenan. Jadi maksud Yesus tidak mengasihi bukan berarti, oh, dia membenci. Bukan. Maksudnya hidup saya tidak berkenan. Sehingga meskipun saya mengasihi dia, dia tidak berkenan terhadap kita. Nah, yang paling indah, yang paling tepat adalah saya mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi saya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman tentang firman Allah, sehingga kita bertumbuh, kita maju, kita menjadi dewasa hanya dengan oleh firman Allah. Karena kita tahu selama kita bertumbuh dalam firman Allah, maka jalan hidup kita penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, dan kemenangan. Dan program ini kita sedang bicara tentang murid yang dikasihi Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara pelajari baik-baik Injil Yohanes, maka Yohanes jarang sekali menyebut dirinya sendiri sebagai Yohanes, tetapi dia sering kali menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Karena sebuah kebanggaan, sebuah sukacita tersendiri, Yohanes bisa menempatkan dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, kita akan lihat sama-sama dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Yohanes pasal 21, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk setiap saudara yang dengan setia mengikuti program ini. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya tidak rugi saudara mengikuti program firman Tuhan, pembahasan ini. Karena saya percaya ada pelajaran-pelajaran indah yang bisa saudara pelajari. Dan bukan hanya pelajaran, tetapi makanan rohani yang menguatkan kita untuk kita terus kuat dan tangguh di dalam Dia. Nah, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita, apakah Yesus memang membeda-bedakan murid sehingga Yohanes lebih dikasih dari yang lain? Jawabannya tidak. Itu sebabnya ketika Petrus mulai bertanya tentang apa yang terjadi dengan dia, apakah dia ada bedanya dengan kita-kita?
Ayat 22 jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Dengan lain kata, Yesus mau bilang tidak ada fasilitas yang khusus yang diberikan. Hanya setiap orang harus mengikut aku dengan sungguh-sungguh, dan aku akan menyatakan kasihku yang sempurna kepadanya. Berarti dari sini kita bisa melihat dan memperhatikan kenapa Yohanes dikasihi. Nah, yang pertama coba saudara lihat pada ayatnya yang ke-20, dikatakan di ayat yang ke-20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Berarti yang pertama kita lihat bahwa siapa sih yang akan dikasihi Yesus? Apakah hanya Yohanes? Apakah Petrus tidak? Apakah saya dan saudara tidak bisa menjadi murid yang dikasihi Yesus? Jawaban saya sangat bisa. Nah, bagaimana kita dapat menjadi murid yang dikasihi Yesus? Yang pertama yaitu jika kita ingin selalu mendekat pada Yesus. Dalam pekerjaan kita selalu, "Tuhan, tolong saya." Dalam karir kita selalu bilang, "Tuhan, tuntun saya." Dalam masalah-masalah kehidupan ini kita selalu bilang, "Tuhan, bela saya. Aku tetap bersandar pada Tuhan. Aku mau tetap setia sama Tuhan." Jadi waktu kita senantiasa mau berada dekat dengan Tuhan, bangun pagi kita mulai dengan doa dan baca Alkitab. Hari-hari hidup kita isi dengan puji-pujian, lagu-lagu rohani. Ada waktu kita mulai pelajari Alkitab, kita mulai baca buku-buku rohani, kita mulai dengar kaset-kaset khotbah, kita mulai diskusi tentang Tuhan, kita telepon teman, ngomong tentang Tuhan, kita tahu ada yang sakit, kita doakan dalam nama Yesus, kita kunjungi mereka di rumah sakit, kita doakan dalam nama Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, kita selalu mau dekat dengan Yesus, kita mau selalu ngomong tentang Yesus, kita selalu mau berpikir tentang Yesus, kita mau libatkan Yesus selalu dalam segala segi kehidupan kita. Nah, ini yang saya bilang, kita akan menjadi murid yang dikasih Yesus. Yang kedua, bukan hanya kita selalu ingin dekat, tapi yang kedua, kalau kita ingin selalu bersekutu dan bertanya pada Tuhan. Jadi ada komunikasi, ada dialog. Dikatakan di sini mereka duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Berarti untuk hal-hal yang dia tidak mengerti, dia tanyakan pada Yesus. Dia tidak mau berasumsi sendiri, dia tidak mau mengambil kesimpulan sendiri, tetapi dia mau bertanya pada Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kan kita cepat gampang kecewa, kita cepat gampang marah, kita cepat gampang berontak, kita cepat gampang, "Tuhan, kenapa ini begini? Tuhan, mengapa begini?" Nah, tapi kapan kita bertanya, "Tuhan, peristiwanya begini, Tuhan tuntun saya, Tuhan beri saya ngerti bagaimana ya Tuhan, suami saya gini, apa langkah yang harus saya buat, Tuhan, anak-anak saya begini, apa jalan yang kau inginkan aku perbuat." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, bahwa kita bukan hanya dekat, tapi selalu mau bersekutu dan bertanya pada Tuhan. Mulai setiap hari, "Tuhan, tuntun saya, biar hari ini jalan saya, jalan yang menyenangkan hati Tuhan." Pada saat kita menghadapi masalah, "Tuhan, saya tahu saya menghadapi masalah, beritahu saya Tuhan langkah apa yang harus saya buat." Jadi kita gak gampang kecewa dan bilang, "Tuhan, ini suami saya sih, Tuhan, ini mertua saya sih, Tuhan ini bos saya sih begitu, Tuhan, ini anak buah saya gobloknya minta ampun," gitu. Kita maki, kita marah, kita kecewa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu akan membuat hidup saudara bertambah sulit. Tapi justru kalau saudara mau bersekutu, bertanya pada Tuhan, tanpa saudara sadari, hikmat Tuhan akan menuntun hidup saudara. Dan yang ketiga, bagaimana menjadi murid yang dikasih Tuhan? Yang pertama tadi, selalu ingin dekat. Yang kedua, selalu ingin bersekutu dan bertanya pada Tuhan. Dan yang ketiga, coba lihat ayat yang keempat. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi yang ketiga, seorang yang selalu mau memberi kesaksian. Jadi artinya begini, dimanapun dia ada, dia ingin bercerita. Dimanapun dia ada, dia ingin menyatakan cinta Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan dia ingin membawa pengenalan yang benar tentang Kristus kepada banyak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kan kita terlalu egois kan. Kita cuma ingin diberkati. Tapi kalaupun kita diberkati, kita tidak pernah mau jadi saksi. Kita tidak mau jadi berkat. Kita doa, "Tuhan, saya sakit, sembuhkan saya." Tapi kalaupun disembuhkan Tuhan, kita pun tetap tidak pernah bersaksi bahwa saya telah disembuhkan Tuhan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ingat betul cerita tentang 10 orang kusta. Yesus bilang, "Pergi perlihatkan dirimu kepada imam." Dan apa yang terjadi? Ketika semua disembuhkan, 10 orang berjalan, 10-10-nya disembuhkan, hanya satu yang kembali. Kenapa hanya satu yang kembali? Hanya satu yang mau berterima kasih. Hanya satu yang siap mau menjadi alat Tuhan. Hanya satu yang siap berkata, "Tuhan, aku mau jadi saksi Tuhan, karena Tuhan telah menyembuhkan aku." Tetapi yang lain sibuk dengan urusannya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita dijumpai seperti orang yang egois seperti itu. Kita bilang, "Saya mengasihi Yesus, tapi saya tidak mau menjadi saksi. Saya tidak mau jadi berkat
masyarakat, justru kesaksian kita adalah kesaksian yang pudar. Orang tidak bisa melihat Kristus. Kenapa? Kita terlalu kasar, kita terlalu arogan, kita terlalu egois, kita terlalu emosional, kita terlalu mau menang sendiri. Sampai orang lihat hidup kita, katanya Kristen, kok hidupnya begitu? Tapi biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, saya mengasihi Yesus. Saya mau jadi murid yang dikasihi Yesus. Karena itu saya selalu mau dekat. Saya mau selalu bersekutu dan bertanya kepada Tuhan. Dan hidup saya harus jadi kesaksian buat banyak orang. Haleluya. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa secara khusus buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Saudara yang sakit berbeban berat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat mereka yang mengasihi Tuhan tapi hidup mereka tidak layak buat Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus sehingga kami semua boleh menjadi murid yang dikasih Tuhan tapi sekaligus mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Karena kita tahu orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan turun tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Dan doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya.